mengundang Anda untuk bergabung berinteraksi. Silakan sampaikan pertanyaan Anda ataupun tanggapan. Tema kita adalah berpisah dengan SBY. Silakan lewat SMS di 0812 BBB bisa dari mic 21B 9S10A, WhatsApp di 0896 01525458, akun Twitter @sindo_trijaya. Bang Muhammad tadi sempat mengklarifikasi apa tudingan-tudingan yang disampaikan termasuk oleh Mas Adi dan juga Mas Bas. Mas Adi juga sudah siap dengan tanggapannya seperti apa? Ini saya khusus soal masalah ini yang undang pilkada. Saya melihat memang dengan sangat nyata, tidak ada keraguan sedikit pun bahwa SBY mengalami kayak semacam bipolar gitu, kepribadian ganda. Karena kalau kita tanyalah sama Gamawan Fauzi Mendagri itu, siapa yang memerintahkan dia mengirim RUU pilkada ke parlemen? Dua draft. Ya, Dua draft itu ya? Iya, sudah. Jadi RUU ini kan dikirim oleh pemerintah. Pemerintah ini ya SBY itu sendiri. Dia mengirim ke sana. Kalau dia memang dari awal tidak setuju, pasti juga tidak akan dikirim. Saya kasih contoh soal bagaimana presiden bisa menentukan undang-undang ini harus dibahas atau tidak, karena DPR hampir tidak pernah menggunakan hak inisiatifnya mengadakan legislasi untuk membuat undang-undang. Contoh undang-undang migas dulu, yang kemudian kami bawa ke MK untuk dilikuidasi. Undang-undang migas itu mula-mula dikirim di zaman Habibie. Kemudian teman-teman melobi DPR agar menolak undang-undang itu dibahas. Kemudian itu diajukan lagi oleh Buntoro kepada SBY yang waktu itu Menkaben, kemudian dibawa ke Gus Dur menolak ini untuk dikirimkan ke DPR. Jadi bisa menghentikan itu dari awal. Nah ini kan jadi aneh. Dia kirim undang-undang ke situ untuk dibahas di DPR, begitu dibahas dan disetujui bingung sendiri. Kemudian dia batalkan. Nah ini disitulah bipolarnya kepribadian ganda itu kalau kemudian yang paling penting menurut saya bahwa tadi yang disampaikan oleh Mbak Imelda juga Ramadan Puan, apa yang dilakukan oleh SBY yang baik-baik itu memang suatu kewajiban bagi presiden melakukan hal itu. Contoh soal BPJS ini yang paling berharga sekali, ya dari keluarga saya juga banyak pendapat itu. Kemudian ini kan memang kewajiban presiden melindungi warga negaranya dari kewajiban seperti itu. Dan ini bukan suatu hal yang sebetulnya bukan suatu hal yang perlu dibanggakan, seperti misalnya kalau saya bangun pagi untuk sholat subuh, emang kewajiban umat Islam sholat subuh. Tapi kalau kemudian dia melakukan sholat sunnah dan lain-lain, itu baru kelebihannya. Nah jadi yang paling fatal kan memang terjadi demoralisasi di masyarakat kita, dan ini menurut saya bagian terbesar dari kesalahan kepemimpinan SBY. Sehingga ketika bagaimana bupati, wali kota, gubernur dengan seenak mudahnya korupsi, ini karena tidak ada keteladanan dari kepemimpinan nasional. Contoh yang paling catatan saya, sejak kapan sih korupsi di Indonesia ini menjadi marak? Sejak periode kedua pemerintahan SBY 2009. Dan ini karena pemerintahan SBY periode kedua ini dibuka oleh skandal yang dasar sekali, skandal Senturi. Nah, ketika saya tanya teman-teman di KPK, memang yang sering disebut-sebut ini kan Wapres, juga ada Presiden, ini memang tidak bisa diperiksa secara protokoler ke ketatanegaraan. Mungkin nanti setelah selesai ini akan diperiksa. Nah, saya ingatkan kembali kenapa Senturi ini menjadi penting, karena tidak terbongkar. Kemudian orang-orang di bawahnya kan melihat bahwa enak aja, tidak main korupsi terlilang gitu, gue juga mau dong. Dan ternyata hukum memang tidak jalan sebagaimana yang diharapkan, karena teman-teman kita yang masuk KPK ini, tentang KPK ini kan selalu mengatakan bahwa dia merasa tidak bersalah ini karena sial aja, koruptor yang sial, yang tidak sial lebih banyak lagi. Nah jadi kenapa Senturi menjadi monumen penting bagi korupsi di Indonesia? Karena ini melibatkan struktur politik, struktur kenegaraan, pemerintahan, dan juga ada struktur DPR di dalamnya. Jadi korupsi yang sangat masif dalam catatan saya, karena Senturi yang merugikan uang keuangan negara 6,7 triliun itu, kalau kita lihat konstruksinya kan dimulai oleh Perpu nomor 4 tahun 2008. Berdasarkan Perpu itulah kemudian muncul turunannya, yaitu komite kebijakan itu yang dipimpin oleh Sri Mulyani dan lain, sehingga mengucurkan dana dari BI ke Bank Senturi.
Nah, saya melihat kenapa sumber malapetakannya ada dari Perpu, karena kalau memang seperti yang disampaikan oleh Budiono bahwa ini bank ini kalau tidak disuntik ini college, sebagai gubernur BI dia punya kewenangan untuk menyuntik bank mana saja dengan undang-undang BI. Nah, tetapi kenapa Budiono meminta Perpu perlindungan? Balik di situ ada pasal 9 yang menyatakan bahwa pelaksana ini gubernur BI menteri keuangan dan lain tidak kena hukum. Ini kan pasti ada deal di dalam situ. Nah, saya kira ini nanti akan bisa dibuka lagi setelah semuanya tidak dalam posisi jabatan-jabatan yang penting yang mengganggu stabilitas politik di negeri ini. Nah, saya kira catatan-catatan yang demikian ini menjadi penting. Saya tadi sudah sampaikan bahwa hal-hal yang buruk ini harus kita angkat agar tidak dilakukan oleh presiden yang akan datang. Nah, yang baik-baik ini ya itu memang kewajiban presiden ya sebagai kepala negara, kepala pemerintah. Nah, kemudian hal-hal yang buruk ini bagaimana pertanggungjawabannya? Menurut saya sih memang tidak perlu ada MPR untuk pertanggungjawaban, karena sekarang ini kan kita sedang gantung kepada instrumen hukum. Jadi hal-hal yang melanggar hukum ya diusut secara hukum, sehingga mudah-mudahan nanti SBY bisa memulai tradisi baru juga bahwa bekas presiden bisa diadili. Oke, baik. Mbak Emel, tadi soal draft ya. Melalui Kementerian Dalam Negeri sebagai fasilitator untuk mengajukan dua draft kepada DPR langsung atau tidak langsung, tak ada perbaikan atau tidak di dalamnya, tak ada 10 syarat atau tidak di dalamnya. Tapi kan Pak SBY pasti tahu. Pak SBY sudah baca seluruhan draftnya baru ke DPR. Nggak mungkin yang presidennya belum tahu. Baik, yang saya harus luruskan yang pertama, kalau kita semua sudah tahu ekses dari pilkada itu, dan itulah yang menjadi concern presiden bahwa 10 tahun ini kita pilkada langsung. Kemudian kita melihat ada ekses, apakah kan kita biasa, termasuk misalnya dalam pemilu legislatif kemarin, kemudian yang lain-lain dan seterusnya. Kita tahu ada yang namanya ekses, kemudian ekses itulah yang coba diminimalisir dengan kemudian ada namanya uji publik, ada kemudian pembatasan dana dan seterusnya. Transparansi itu unsur yang paling penting di dalam 10 tahun pemerintahan SBY. Boleh dicek semua penganggaran dan seterusnya itu. Transparansi adalah unsur yang paling penting di dalam pemerintahan ini. Misalnya e-paspor, kita tahu iktp, kemudian juga SIM, pembuatan SIM dan seterusnya. Itu adalah salah satu wujud dari pemerintahan untuk tidak lagi menggunakan bawah tangan misalnya suap untuk misalnya urusan-urusan administrasi, kependudukan, kemudian urusan yang menyangkut paspor dan seterusnya. Kita bisa lihat itu dalam 10 tahun ini. Kemudian selain transparansi menurut saya yang dibangun oleh Presiden SBY, termasuk uji publik pada saat seorang calon menteri harus datang, kemudian harus menyampaikan kepada wartawan seusai misalnya dia fit and proper dan menandatangani fakta integritas kepada Presiden, itu kemudian dia harus menyampaikan visi Anda apa dan seterusnya sehingga publik tahu. Ini menyangkut, tunggu, saya belum selesai, ini soal public trust. Jadi kenapa SBY begitu? Karena yang penting dari soal ini adalah soal public trust. Makanya ketika undang-undang pilkada ini diajukan, SBY termasuk orang yang kemudian juga meminta soal 10 persyaratan itu yang harus diperjuangkan. Ketika dia tahu cuma ada 2 opsi, pilkada langsung atau tidak langsung, karena ekses dari pilkada langsung itu sudah menjadi kajian Departemen Dalam Negeri dan Dirjen juga sudah menyampaikan kajian-kajian mereka, itu yang kemudian membuat Bapak dalam hal ini ingin ke depan itu bila perlu, kalau saya termasuk orang yang akan setuju ada e-voting dan seterusnya dalam pilkada, sehingga meminimalkan yang namanya politik uang dan seterusnya. Itu menurut saya. Satu lagi misalnya soal korupsi yang kita lihat. Kalau kita misalnya mau kaji di dalam pemerintahan SBY ini dalam 10 tahun ini, dia sangat terbuka dan dia orang yang tidak pernah mengintervensi secara hukum. Itu yang harus juga menjadi catatan kita. Karena baik kepada KPK, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian
Paslon tidak pernah sekalipun SBY menyangkut pelanggaran-pelanggaran mutu misalnya yang dilakukan baik pejabatnya, kemudian juga yang disebut orang partainya dan seterusnya. Meskipun dia punya kemampuan itu, otoritas itu yang tidak dia pernah lakukan karena buat dia satu leadership itu adalah menjaga demokrasi dan kita lanjut nanti Pak Emil sama game of corruption. Baik, kita lanjut nanti karena saya juga harus menjalankan undang-undang untuk memutar iklan. Kalau nggak mau itu kita harus terbitkan perpu untuk tidak memutar iklan. Kami kasih kembali untuk Anda di Polri.